Apa jadinya kalau nongkrong di kafe terasa seperti duduk di ruang tunggu rumah sakit? Sepi, kaku, dan jauh dari suasana nyaman yang biasanya kita cari. Itulah yang sedang terjadi di banyak kafe dan restoran. Musik yang biasanya jadi pemanis suasana kini menghilang, digantikan keheningan yang canggung. Bukan karena pemilik kafe ingin mengubah konsep, tapi karena mereka takut tersandung hukum gara-gara memutar lagu. Rasa takut ini datang dari aturan tentang royalti musik. Bagi pelaku usaha kecil, ancaman denda karena memutar musik tanpa izin bisa sangat memberatkan. Konsekuensinya bukan hanya denda jutaan rupiah, tapi juga ketidakpastian hukum yang bikin was-was. Mereka tak mau ambil risiko, apalagi kalau harus berurusan dengan gugatan yang bisa mengguncang kelangsungan usaha mereka. Masalahnya bukan sekadar soal membayar atau tidak membayar royalti. Yang jadi persoalan besar adalah kebingungan. Siapa yang harus dituju? Berapa yang harus dibayar? Apakah ada prosedur yang jelas? Di tengah ketidakpastian itu, banyak pemilik kafe memilih jalan paling aman, mematikan musik. Dan ironisnya, yang jadi korban bukan hanya mereka, tapi juga kita semua yang kehilangan hangatnya suasana kafe. Ketakutan para pemilik kafe memang bukan isapan jempol. Dalam aturan hukum, memutar musik tanpa lisensi yang sah bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Artinya, mereka bisa dikenai sanksi, mulai dari teguran hingga tuntutan hukum dan denda yang nilainya bisa mencapai jutaan rupiah. Bagi pelaku usaha kecil yang marginnya pas-pasan, resiko ini terasa sangat nyata dan menakutkan. Tak sedikit kasus yang membuat pemilik usaha jadi ekstra hati-hati. Mereka khawatir, jika suatu saat ada inspeksi atau pelaporan, maka satu lagu yang terdengar bisa berubah jadi bukti pelanggaran. Ini bukan hanya urusan royalti semata, tapi sudah menyentuh ranah hukum pidana. Maka wajar jika akhirnya banyak pemilik kafe lebih memilih mematikan musik daripada berurusan dengan urusan hukum yang rumit. Yang menyedihkan, suasana nyaman yang seharusnya jadi nilai jual utama kafe justru terkorbankan. Pelanggan pun mulai merasa ada yang hilang. Tanpa musik, interaksi jadi kaku. Dan banyak yang merasa pengalaman mereka tidak lagi menyenangkan. Semua ini berawal dari satu masalah utama. Ketidaktahuan dan ketidakjelasan soal aturan main soal royalti musik. Dari sinilah benang kusut mulai terlihat. Bukan karena para pemilik usaha enggan membayar royalti, tapi karena mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Banyak dari mereka bingung. Kepada siapa royalti harus dibayarkan? Apakah harus ke pencipta lagu, ke label musik, atau ke lembaga khusus? Tidak adanya sosialisasi yang jelas membuat mereka merasa seperti berjalan di dalam kabut hukum. Tak hanya itu, jumlah yang harus dibayar pun menjadi misteri. Beberapa pemilik kafe mengaku mendapatkan informasi yang saling bertentangan. Ada yang bilang per kursi, ada yang bilang per lagu, bahkan ada yang menawarkan jasa pihak ketiga dengan tarif tidak masuk akal. Ketidakjelasan ini membuat para pengusaha kecil merasa was-was. Jangan-jangan mereka malah ditipu saat ingin taat aturan. Akhirnya, daripada mengambil resiko salah langkah, banyak yang memilih berhenti memutar musik sama sekali. Solusi paling aman memang terdengar menyedihkan, tapi itulah realitasnya. Ketidakpastian informasi membuat regulasi royalti ini lebih menakutkan daripada membantu. Padahal, musik seharusnya menjadi elemen yang memperkuat bisnis, bukan jadi sumber stres yang menghantui pemilik usaha. Di tengah kebingungan itu, sebenarnya sudah ada lembaga resmi yang ditunjuk untuk mengatur urusan royalti, yaitu LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Namun sayangnya, tidak semua pelaku usaha tahu bahwa LMKN memiliki sistem perhitungan yang bisa jadi rujukan. Menurut Yesi Kurniawan dari LMKN, royalti musik dihitung berdasarkan jumlah kursi efektif yang dimiliki sebuah kafe atau restoran. Artinya, semakin banyak kursi yang tersedia untuk pelanggan, maka semakin besar pula nilai royalti yang harus dibayar. Ini dijadikan patokan utama karena dianggap paling adil dan proporsional. Logikanya, makin banyak pengunjung, makin besar potensi musik yang diputar dinikmati oleh publik. Dan itu berarti makin besar pula nilai ekonomis dari karya cipta yang digunakan. Namun, meskipun metode ini sudah ada, informasi terkait belum tersebar luas. Banyak pemilik usaha masih belum memahami bahwa ada sistem baku yang bisa mereka ikuti.
Kurangnya komunikasi antara regulator dan pelaku usaha inilah yang membuat sistem ini belum berjalan maksimal. Akibatnya, ketakutan tetap ada dan keengganan untuk memutar musik pun terus berlanjut, meski solusi teknisnya sebenarnya sudah tersedia. Jika pemilik kafe mengetahui rinciannya, sebenarnya angka royalti tahunan tidak semahal yang banyak orang bayangkan. LMKN menetapkan biaya sebesar Rp120.000 per kursi per tahun. Jadi, kalau sebuah kafe punya 20 kursi, total royalti yang harus dibayar adalah Rp2.400.000 per tahun, atau sekitar Rp200.000 per bulan. Angka ini masih cukup masuk akal bagi banyak pelaku usaha, terutama jika dibandingkan dengan manfaat suasana yang tercipta dari musik. Menariknya, biaya tersebut tidak hanya berhenti di kas negara atau lembaga. LMKN membaginya secara proporsional, Rp60.000 untuk pencipta lagu, Rp30.000 untuk penampil, dan Rp30.000 untuk produser rekaman. Dengan pembagian ini, setiap pihak yang terlibat dalam proses kreatif sebuah lagu tetap mendapatkan apresiasi. Musik tidak lagi sekedar hiburan, tapi juga menjadi sumber ekonomi yang adil bagi semua pelakunya. Namun, lagi-lagi, karena minimnya sosialisasi, banyak pelaku usaha tidak tahu bahwa ada skema pembagian seperti ini. Mereka hanya melihat angka totalnya tanpa memahami bahwa ini adalah bentuk penghormatan kepada kerja kreatif. Padahal, jika pemahaman ini lebih terbuka, bisa jadi mereka justru lebih siap membayar royalti sebagai bagian dari kontribusi terhadap industri musik. Untuk mempermudah prosesnya, LMKN sebenarnya telah menerapkan sistem self-assessment. Artinya, pemilik kafe atau restoran bisa melaporkan sendiri jumlah kursi yang mereka miliki tanpa perlu pemeriksaan langsung. Ini dibuat agar proses pembayaran royalti lebih praktis dan tidak memberatkan pelaku usaha. Sistem ini dibangun atas dasar kepercayaan dan kejujuran. Namun, sistem ini pun belum banyak dikenal. Banyak pelaku usaha yang belum tahu kalau mereka bisa menghitung sendiri dan melapor tanpa harus melewati prosedur yang berbelit. Sebagian bahkan khawatir laporan mereka nanti justru jadi jebakan yang menimbulkan masalah hukum. Ketakutan ini menunjukkan betapa pentingnya komunikasi dua arah antara lembaga pengelola hak cipta dan para pelaku usaha. Padahal, jika sistem self-assessment ini disosialisasikan dengan baik, ia bisa menjadi jembatan yang ideal. Di satu sisi, pencipta musik tetap mendapatkan haknya. Di sisi lain, pemilik usaha bisa tetap menjalankan bisnis dengan suasana nyaman dan tanpa tekanan hukum. Tapi selama masih ada ketidaktahuan dan rasa curiga, sistem ini akan sulit berjalan sebagaimana mestinya. Karena merasa aturan royalti terlalu rumit dan penuh resiko, banyak pemilik kafe akhirnya mencari jalan lain agar suasana tetap hidup tanpa melanggar hukum. Salah satu cara yang mulai populer adalah memutar musik bebas hak cipta atau royalty-free music. Musik-musik ini tersedia di berbagai platform dan bisa digunakan secara legal tanpa membayar royalti tahunan, asalkan sesuai lisensi yang ditentukan. Pilihan lain yang mulai dilirik adalah memutar lagu-lagu dari musisi independen yang sengaja membebaskan karyanya dari kewajiban royalti. Beberapa bahkan menawarkan kerjasama langsung dengan pemilik kafe sebagai bentuk promosi. Ini menjadi peluang menarik bagi musisi baru dan pelaku usaha untuk saling mendukung. Musisi dapat exposure, kafe tetap bisa menghadirkan suasana akrab tanpa takut kena denda. Bahkan, ada juga kafe yang memilih konsep unik dengan menggunakan suara alam, seperti kicauan burung, aliran air, atau desir angin untuk menciptakan suasana tenang dan natural. Meskipun terlihat sederhana, pendekatan ini tetap membawa nilai estetika dan pengalaman bagi pengunjung. Tapi, seperti yang akan kita bahas di poin selanjutnya, ternyata tidak semua suara alam itu bebas royalti. Banyak yang mengira bahwa suara alam seperti kicauan burung atau gemericik air adalah solusi paling aman karena dianggap alami dan tanpa pemilik. Tapi faktanya, tidak semua suara alam bebas digunakan begitu saja. Jika suara tersebut merupakan hasil rekaman yang dibuat oleh seseorang atau pihak tertentu, maka tetap saja ada hak cipta yang melekat padanya. Ini berarti pemutaran suara alam rekaman pun bisa dikenai royalti. LKMN menjelaskan bahwa suara alam yang direkam dan diproduksi sebagai karya kreatif
tetap dilindungi hukum. Misalnya, jika seseorang merekam suara hujan lalu menjualnya sebagai latar musik meditasi, maka rekaman itu adalah properti intelektual. Dan ketika kafe menggunakan rekaman tersebut, mereka tetap berkewajiban memberi penghargaan kepada si pembuat, termasuk dalam bentuk royalti, jika diatur demikian. Hal ini semakin memperkuat betapa kompleksnya isu hak cipta dalam praktek bisnis sehari-hari. Bahkan sesuatu yang terdengar alami pun bisa memiliki konsekuensi hukum jika tidak digunakan dengan benar. Maka dari itu, pemilik usaha benar-benar harus cermat dalam memilih sumber suara yang diputar, agar tidak terjebak dalam pelanggaran yang tidak mereka sadari. Fenomena kafe hening ini akhirnya memicu reaksi dari masyarakat luas. Di media sosial, banyak netizen mengungkapkan keprihatinan dan bahkan kekesalan terhadap aturan royalti yang dianggap kaku dan tidak relevan dengan kondisi lapangan. Sebagian besar merasa bahwa musik seharusnya menjadi sarana promosi, bukan beban hukum. Apalagi di era digital seperti sekarang, di mana musik justru bisa membantu musisi lebih dikenal publik lewat tempat-tempat seperti kafe. Tak sedikit yang menyebut aturan ini sebagai miskomunikasi struktural antara pembuat kebijakan dan pelaku usaha. Mereka menilai bahwa regulasi yang terlalu membatasi justru mematikan kreativitas dan mempersempit ruang gerak UMKM di sektor kuliner dan hiburan. Bahkan, sebagian orang menayangkan bagaimana musik lokal justru jadi korban dari sistem perlindungan yang terlalu menekan. Respon ini pun sampai ke telinga para pejabat publik. Wakil Ketua DPR secara terbuka meminta agar pemerintah tidak membuat peraturan yang justru mempersulit para pengusaha kecil. Ia menekankan bahwa niat untuk melindungi hak pencipta tidak boleh bertabrakan dengan semangat mendukung pertumbuhan ekonomi. Inilah titik awal dari munculnya wacana revisi terhadap regulasi yang dianggap multitafsir dan membingungkan ini. Tekanan dari publik dan pelaku usaha akhirnya mendorong DPR untuk turun tangan langsung dalam menyelesaikan masalah ini. Saat ini, proses revisi terhadap Undang-Undang Hak Cipta tengah berjalan, dengan fokus pada penyesuaian regulasi yang lebih ramah terhadap dunia usaha, khususnya sektor UMKM, seperti kafe, restoran, dan tempat publik lainnya. Tujuannya jelas, menciptakan aturan yang adil bagi semua pihak tanpa menimbulkan ketakutan atau kebingungan. Dalam pembahasan revisi ini, DPR mengundang berbagai pihak, mulai dari pelaku industri musik, pengusaha kafe hingga lembaga pengelola hak cipta, seperti LMKN. Ini penting agar kebijakan yang dilahirkan benar-benar mewakili kepentingan dua sisi, pencipta karya yang ingin dihargai dan pengusaha yang ingin tenang menjalankan bisnisnya. Bukan lagi soal siapa yang menang, tapi bagaimana semua pihak bisa hidup berdampingan secara harmonis dalam satu ekosistem. Langkah ini menjadi harapan baru di tengah kekisruhan yang terjadi. Banyak yang berharap revisi UU ini bisa menjawab akar masalah yang selama ini belum terselesaikan. Karena selama tidak ada kejelasan, akan selalu muncul ketegangan antara hukum, kreativitas, dan keberlangsungan usaha. Dan jelas, dunia usaha dan dunia seni tidak boleh dibiarkan berseberangan selamanya. Melihat kompleksitas situasi yang berkembang, pemerintah melalui Menteri Kebudayaan akhirnya buka suara. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa tujuan utama dari regulasi royalti bukanlah untuk menekan pelaku usaha, tapi untuk menghargai kerja kreatif para pencipta lagu dan musisi. Namun, ia juga mengakui bahwa di lapangan terjadi banyak kesalahpahaman dan miskomunikasi yang perlu segera diluruskan. Pemerintah kini tengah mendorong lahirnya solusi menang-menang, yakni skema yang bisa mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak, baik pelaku usaha maupun pemilik hak cipta. Salah satu gagasan yang muncul adalah pembuatan platform digital yang memudahkan pembayaran royalti secara transparan, dengan kategori tarif yang lebih fleksibel dan terjangkau untuk UMKM. Tujuannya agar semua bisa patuh hukum tanpa merasa terbebani. Lebih lanjut, pemerintah juga berencana melakukan sosialisasi besar-besaran agar para pelaku usaha benar-benar paham aturan yang berlaku. Sebab menurut Menteri, yang jadi masalah bukan sistemnya, tapi minimnya edukasi dan keterlibatan aktif dari para stakeholder. Harapannya, ketika semua pihak merasa dimengerti dan dilibatkan, musik bisa kembali mengalun di kafe-kafe tanpa rasa takut.
Jika ditelusuri lebih dalam, akar masalah dari fenomena kafe hening ini bukanlah keberadaan royalti itu sendiri. Mayoritas pelaku usaha setuju bahwa pencipta lagu memang pantas mendapatkan imbalan atas karya mereka. Yang menjadi persoalan adalah sistem yang membingungkan, aturan yang multitafsir, dan kurangnya transparansi dalam pelaksanaan. Di tengah ketidakjelasan ini, para pengusaha merasa berjalan sendirian tanpa pegangan. Regulasi yang ada terasa seperti labirin. Bukannya memberikan perlindungan dan arahan, aturan ini justru menciptakan kekhawatiran, seolah-olah setiap lagu yang diputar bisa menjadi jerat hukum. Ditambah dengan sosialisasi yang lemah dan sistem pelaporan yang tidak mudah diakses, para pemilik usaha akhirnya memilih langkah paling aman, mematikan musik sama sekali. Ini adalah bentuk perlindungan diri, bukan pembangkangan. Solusi ke depan bukan hanya soal revisi aturan, tapi juga soal merancang sistem yang jelas, transparan, dan berpihak pada keadilan bagi semua pihak. Baik musisi maupun pelaku usaha sebenarnya bisa saling menguatkan jika difasilitasi dengan tepat. Dan jika itu terjadi, bukan tidak mungkin musik akan kembali menjadi nafas yang menghidupkan suasana, bukan momok yang membuat ruang publik jadi sunyi.